Makanya sampai di ujung petaka yang namanya kiamat dalam tanda petik itu tadi titik-titik proto lemah, titik-titik ngusaba pitik. Itu kan menggambarkan keadaan kalau sudah terjadi seperti ini. Kemudian ini Romo, jadi ada pertanyaan yang sangat penting. Mayoritas teman-teman pada bertanya soal ini. Ajaran penghayat kepercayaan itu kalau menurut Romo ke depan apakah bisa sepopuler agama-agama yang besar hari ini? Kira-kira ke depan vision, ke depan pandangan Romo seperti apa? Kalau misalnya bisa, artinya kan ajaran Nusantara itu bangkit. Itu yang harus kita lakukan sebagai generasi untuk menjawab apa? Sebelumnya punten dalem sewu para leluhur yang saya mungkin akan membuka sedikit apa ya istilahnya, sebenarnya off the record tetapi nggak terlalu rapet banget lah. Bolehlah dibocorkan dikit-dikit itu. Saya pernah diberi beberapa bocoran seperti apa Indonesia Nusantara 100 tahun ke depan. Bahkan termasuk saya diberi bocoran umur kusuk piro gitu. Nah, saya gini, yang terjadi justru berbanding terbalik. Yang sekarang besar akan menjadi kecil, yang tadinya kecil menjadi besar. Maaf ya bagi yang tidak setuju, tidak masalah. Yang beda pendapat dengan saya juga tidak masalah, tidak apa-apa. Anggap saja ini asumsi atau monggo kalau memang mau dianggap halusinasi. Toh untuk membuktikan itu paling tidak masih perlu waktu 20 tahun lagi. Waktu yang akan menjawab. Tapi maksimal 60 tahun lagi. Sudah sangat terbukti lah kalau memang mau menunggu bukti. Kayaknya nggak sampai 60 tahun. Paling lama 50 tahun. Dalam serat Jonggo juga, dalam serat Ronggonya Warsito juga pernah disiratkan. Ing besok titik-titik ngusaba titik-titik roto lemah. Ya itu sebenarnya itu bukan sekedar guyon, bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar ramalan kosong, tapi ini klop dengan apa yang dibocorkan oleh para leluhur, para eyang-eyang. Jadi seperti itu. Dan kalau menurut saya, makanya sekarang itu mau digempur seperti apa yang namanya spiritual Jawa, diinjak-injak seperti apa, mau dibasmi, dimusnahkan seperti apa. Saya bisa mengatakan selama masih ada orang Jawa, spiritual Jawa, kejawen tidak akan bisa dilenyapkan. Selama masih ada orang Jawa. Lah apa ya kelakon melenyapkan wong Jawa. Karena boleh dikatakan begini, orang yang memandang agama bisa berkata, oh agama itu sudah mendarah daging mas, sudah mendarah daging. Artinya ya ini ada daging, terus ada airnya berupa darah. Tidak apa-apa, berpendapat seperti itu memang tepat kok mas. Karena apa? Orang lahir itu kan agamanya akan menyesuaikan orang tua, ya kan? Jadi artinya itu bisa dikatakan ya agama itu akan ditentukan oleh orang tuanya. Karena sebenarnya kalau mau jujur mas, mayoritas orang beragama itu bukan memilih, tapi dipilih ke wong tuane. Iya kan? Nggak ada orang kok, wah aku kecuali aku itu agama memilih. Nah itu berlaku bagi orang yang murtad, yang pernah berganti pindah agama. Itu berlaku. Tapi kalau dari lahir sampai sekarang ini, sampai tuwek ngekek agamane tetep padha, ya kuwi berarti agamamu kuwi dipilih ke wong tuwa. Itu ndak bisa. Kamu mau mengatakan bahwa aku itu menganut agama A, B, C, D ini ya karena kesadaranku, karena aku memahami, karena ini dengan seabrek alasan, bagi saya ndak bisa diterima. Karena ya kenyataannya itu yang terjadi justru sebaliknya, meng dipilih ke wong tuwa. Nah, sekarang yang menjadi persoalan ini kan, sekarang ini kan banyak agamanya untuk menjadi pelarian mas. Ketika orang sedang mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, menghadapi masalah, walaupun punya banyak duit tapi menghadapi masalah-masalah besar, akhirnya khusyuk. Menjadi umat agama tertentu akan khusyuk.
Iki umat apa wae lah ini. Bukan hanya salah satu, tapi kecenderungan manusia itu seperti itu dan menjadikan agama formal itu sebagai tempat pelarian. Sedangkan bagi yang mulai melirik kejawen spiritual Jawa, justru kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak kepepet. Jadi bukan pelarian, Mas. Sebenarnya kalau dikatakan pelarian kemudian kembali ke Jawa atau spiritual Jawa, enggak. Tapi lebih banyak ke kesadaran. Justru itu merupakan proses adanya transformasi kesadaran murni yang makin tinggi kadarnya. Kesadaran murni itu kan bukan satu level terus selesai, enggak. Tapi level kesadaran murni itu kan berlapis terus, nggak ada habisnya. Proses transformasi kesadaran murni inilah yang terjadi. Cuman kadang memang orang dibenturkan oleh suatu masalah atau suatu fakta yang tidak bisa menjawab tentang untuk memahami apa arti sesungguhnya hidup ini. Sekarang misalnya begini, orang itu kadang berpikir, sekarang orang berani mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. Nah, sekarang kalau dari situ, kalau mau jujur, memang menyaksikan, ya kan? Menyaksikan itu kan harus dengan mata kepala, ya kan? Bukan dengan kata-kata. Kalau memang mau ya monggo, aku meyakini, selesai. Tapi kalau memang menyaksikan ya harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Nek enggak ya kena pasal saksi palsu. 7 tahun. Ya kan? Nah, dari situ itu sudah mulai banyak sekarang orang itu mempertanyakan. Dan sekarang itu yang ada, Mas, yang mungkin tidak disadari kebanyakan orang. Sekarang itu ada yang namanya gelombang silent society. Silent society itu seperti halnya kalau dalam politik ini adalah level grassroots dan ini berada di bawah permukaan. Katakanlah permukaan air laut. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di bawah permukaan air laut. Karena yang ada dominan yang di atas permukaan air laut. Yang di atas permukaan air laut itu apa, Mas? Buih, ya kan? Untuk kan? Nah, sekarang untuk itu dipenuhi oleh umat. Umat apa? Ya agama apapun. Dan buih itu akan melenyapkan dirinya sendiri. Hanya menunggu timing, buih itu kemudian akan saling meletus gelembungnya itu. Dan itu hanya ada di permukaan, terombang-ambing, tetapi menutup permukaan seolah-olah itu adalah dominan. Tetapi apakah orang pernah menengok apa yang terjadi, apa yang ada di bawah buih? Justru air laut itu sampai dasar laut pun itu tidak ada buih. Berarti ini bisa dikatakan ada relevansinya dengan unen-unen sileme prau gabus kumambangi. Ya. Kalau yang unen-unen itu kan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya sesuatu yang dominan, sesuatu yang mayoritas. Tapi pada saatnya mayoritas akan menjadi sangat minor, yang terlalu dominan menjadi subordinat dan akhirnya ditinggalkan orang. Makanya sampai di ujung petaka yang namanya kiamat dalam tanda petik itu tadi titik-titik proto lemah, titik-titik gusobo pitik. Itu kan menggambarkan keadaan kalau sudah terjadi seperti ini. Ketika silent society kemudian mau berani berekspresi, menunjukkan identitas. Nah, sekarang saja sudah mulai banyak. Sudah, kalau dulu orang itu kan kalau dianggap kejawen kan malu banget. Wih, kejawen itu wong udik, wong klenik, wong sing serba elek kabeh lah gitu. Kuwi isih ditambahi nek kurang marem. Wong kejawen iki ra ono sing enggak bagus, ra ono sing ganteng, elek kabeh. Iya to, Mas. Makanane serba desa gitu. Tapi sekarang apa? Orang modern justru mulai menemukan jawaban ketika mencicipi kejawen. Saya bisa cerita karena apa, Mas? Setiap hari saya tuh menerima direct message, email
baik melalui WhatsApp, Instagram, dan itu saya hitung itu kalau 100 rata-rata ada, yang belum yang diblok. Dan itu mayoritas orang yang sedang mencari jawaban. Yang tanya ke saya, agama ini sak tenane apa to Mas? Sakjane Tuhan itu membuat agama ora. Ya saya jelaskan kalau dino. Saya jawab yang yo apa ora. Enggak sing dijawab wong akeh banget. Kalau nggak setuju atau kalau nggak paham ya silahkan tanya. Ya seperti itu gambaran. Maka kalau saya katakan bahwa nanti akan terjadi grafik yang berbanding terbalik. Dan itu kalau sanepan atau kiasan yang berupa sileme perahu gabus. Wong jelas gabus kok bisa tenggelam. Terus watu ireng, watu hitam, batu andesit kok bisa terapung. Yaitu untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin ternyata terjadi. Kenapa orang menganggap tidak mungkin? Ya, semua itu ada timingnya Mas. Ada empan papan, ada waktu. Makanya ada istilah, kalau dikaitkan dengan 500 tahun luwih sithik itu ya nyambung. Timingnya itu kapan? Ada watu hitam kemambang, ada perahu gabus nyilem, itu timingnya kapan? Kalau saya katakan ya 500 tahun luwih sithik. Sekarang kalau dihitung Mas, ini sudah 500 tahun luwih sithik. Kalau dihitung saya tuh pernah pegang utak-atik angka. Tahun 2010 saja saya hitung 500 tahun luwih telu. Luwih sithik. Itulah dimulainya kebangkitan. Kalau dikatakan apakah sekarang Nusantara sudah mulai bangkit? Bangkit apa nih sih? Ya kan? Karena ini semua bangkit. Baik yang itu fundamentalis, yang garis keras, yang spiritualis, yang agamis, seniman, budayawan, semuanya bangkit. Tapi bukan berarti semuanya akan meraih, ibaratnya gini ya, lomba manjat pinang Mas. Sik menang siji po kabeh. Satu tim kan. Hukum alamnya seperti itu. Artinya ini memang seolah semua bangkit. Tapi engko sik menang siji. Iya. Oke. Nah, sekarang ini memang semuanya kita lihat semuanya memang. Tapi kan ada yang bangkitnya itu, oh ini bangkit tapi sekelas buih. Ini bangkit tapi ini ibaratnya ini watu sik tenggelam mau sudah mulai ngangkat, mengapung terus naik ke atas. Saat inilah orang sekarang sudah nggak ada yang malu dituduh kamu kejawen. Nggak ada, cantik, malah keren kok kejawen. Dan saya pernah juga ditanya, ini katanya orang Jawa kok nggak pakai pakaian atribut yang Jawa. Saya, ya kamu kebetulan lihatku itu cuma lihat pas aku pakai yang nasional, yang umum. Kalau kamu pas lihat saya pakai pakaian-pakaian Jawa ya banyak. Tapi bukan berarti saya ini tuh saya seneng ngelakoni urip cara Jawa. Saya sebagai pelaku spiritual Jawa, saya tidak mau terjebak main simbol. Ngono lho Mas. Aku mau yo nanti apa kalau kayak gitu ya sama saja. Men ketok wong suci ya engko pakaiane memakai simbol-simbol kesucian. Ya toh? Laris nek kaya ngono saiki ki oke. Itu yang bisa menjebak. Makanya saya justru berpakaian sak senengku dhewe. Ini sebenarnya ada muatan pesan, muatan moral bahwa ojo sok gampang menilai orang dari luar, gitu loh. Saya juga nggak pernah saya nggak pernah melihat pakaiannya. Saya sering banget ketemu orang yang perempuan yang berpakaian seolah-olah ya dinilai seronok, tetapi ternyata welas asih pedulian sosialnya luar biasa. Ada juga yang rapet tetapi iri hati dengkinnya luar biasa. Jadi semua itu nggak bisa diukur, gitu.